bahwa konstelasi politik berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita selama ini belasan tahun bergerak dalam dunia keorganisasian Islam yang berbasis kelaskaran. Selama ini juga kita memberikan masukan, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah ya secara nggak langsung menyuarakan aspirasi yang bersifat oposisi lah ya. Tapi oposisi yang dimaksud karena kita tidak punya kepentingan politik yang ada dalam sistem, kita hanya kepengen adanya gerakan moral, berarti adanya kepastian penegakan hukum gitu ya. Nah kemudian bahwa sistem trias politika yang seharusnya itu ada pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yaitu memang mestinya dalam sistem demokrasi di tanah air kan itu mestinya harus benar-benar adanya pembagian kekuasaan. Jadi karena melihat itu semua, rasanya kita kepengen kembali lagi lah menghidupkan sistem trias politika dalam praktek kenegaraan kita ini. Yudikatif ada porsinya harus kembali independen. Nah kemudian dengan institusi penegak hukum. Nah yang paling signifikan ini adalah hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Gerakan kita sebagai komunitas ormas Islam yang bersifat parlemen jalanan memang juga selama ini bisa menembus ke akses pengambil kebijakan, apakah dalam bentuk RDP melalui penyampaian aspirasi masyarakat dalam satu konteks tertentu ketika isu sedang kita angkat misalnya dalam penyampaian unjuk rasa tersebut. Nah kemudian kita juga diberi kesempatan untuk bisa rapat koordinasi dengan pengambil kebijakan, katakanlah pihak eksekutif dalam hal ini Pemko, Pempat atau Pemprov bahkan. Nah hanya saja karena kita di luar sistem sehingga apa yang kita aspirasikan itu hanya berhenti, tidak bisa langsung kita perjuangkan di dalam sistem karena hanya sebatas menyampaikan aspirasi dicatat sama eksekutif dan legislatif terutama pada saat RDP dan institusi terkait lainnya. Ya kita nggak bisa ngawal itu sampai terjadinya eksekusi penuntasan masalah itu. Dari segi finansial tentu kita bukanlah orang yang punya usaha real dalam menumpuk kekayaan harta ya, karena kita hanya sebagai aktivis dan sebagai dai mubali. Sudah 18 tahun saya berdakwah ini ya. Jadi tentu kita tidak punya ongkos politik untuk membangun citra, memberikan bantuan-bantuan sembako yang sudah menjadi tradisi untuk merekrut suara ya. Saya pikir itu sudah dianggap hal yang biasa. Padahal kalau kita berpikir lebih cerdas, bukanlah kita dipilih atau minta dukungan hanya karena ada pembayaran. Kalaupun kita nggak ngasih uang, ya logistik itu apa nggak pakai uang. Sekarang hampir semua bacalek itu kok sekarang mengutamakan karena mereka sudah kumpul modal dan bagi-bagi, walaupun nggak dalam bentuk materi. Ada yang terang-terangan pakai amplop, ada yang terang-terangan sembako, itu dikasih. Nah bagi saya itu kita nggak punya. Yang saya punya ya hanya jemaah komunitas majelis taklim. Saya mengasuh 27 majelis taklim. Ya itulah yang kita bina terus dengan menyampaikan pesan dakwah. Kalau mengharapkan personal majelis taklim itu jumlahnya nggak sampai 1000. Nah, jadi mereka inilah yang mensosialisasikan dengan menyampaikan kepada keluarga, kerabat dekat, handai tolan, kenalan, bahwa ya katakanlah kita membimbing mereka selama ini belasan tahun,
ini ada ustadz kami yang mau berjuang di dalam sistem yang selama ini mereka beliau mempelopori parlemen jalanan, ternyata ya tidak juga lah bisa mengontrol tuntas segala persoalan-persoalan yang diajukan ke pemangku kebijakan itu. Langsung secara formal untuk mengawal semua aspirasi masyarakat yang diajukan. Ya, karena saya sebagai Ketua Umum Forum Umat Islam Sumatera Utara Amanar, Fuiso Amanar, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, ya tentu kita selama ini tetap membangun komunikasi dan koordinasi bagaimana mewujudkan ukhuwah dan kebersamaan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama di Sumatera Utara, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin tidak berpihak kepada masyarakat, melenceng dari koridor hukum yang berlaku, dan tata kelola administratif yang tidak diterapkan. Ya, kita ingin adanya pemerintah yang bersih ya, dan itu semua tergantung bagaimana institusi penegak hukum bisa independen. Nah, karena negeri kita ini kan bukan negeri monarki, di mana selama ini yang kita lihat telah mereka pertontonkan oknum-oknum pengambil kebijakan yang umumnya ada di eksekutif itu, kok kesannya kok hukum itu bekerja tergantung pesanan dari pihak-pihak penguasa. Ini mau kita kembalikan lagi bagaimana hukum itu bisa membatasi kekuasaan yang tidak boleh semena-mena. Partai Umat juga kan dipelopori oleh Bapak Gerbong Reformasi Nasional ya, Profesor Amin Rais. Beliau itu kan memang seorang politisi dan sekaligus ulama, mantan ketua Muhammadiyah. Jadi saya pikir kepiawaian beliau dan kesantunan beliau dalam menyikapi persoalan politik sebagai orang yang ahli tata negara juga itu salah satu pertimbangan secara formal ya. Yang kedua, Partai Umat, saya selaku Ketua Umum Ormas Forum Umat Islam Sumatera Utara, rasanya ya yang lebih tepat memang aspirasi politik itu berlabuh di umat.